Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Selly Juniarti. Saya dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dasar-dasar struktur organisasi. Langsung saja, dasar-dasar struktur organisasi. Di mana struktur organisasi dapat kita ketahui bagaimana pekerjaan itu dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Sedangkan spesialisasi pekerjaan adalah sejauh mana tugas-tugas dalam organisasi dibagi ke dalam beberapa pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu departementalisasi adalah dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Dan ada juga rantai komando. Rantai komando adalah garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke salon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Ada juga wewenang di mana hak yang melekat dalam sebuah posisi manajerial untuk memberikan perintah dan untuk berharap bahwa perintah tersebut dipatuhi. Dan yang selanjutnya yaitu kesatuan komando adalah gagasan bahwa seseorang bawahan harus memiliki satu atasan saja yang kepadanya ia bertanggung jawab secara langsung. Yang selanjutnya yaitu rentang kendali, di mana jumlah bawahan yang dapat diserahkan oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Ada juga sentralisasi, di mana sentralisasi ini sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada titik di dalam organisasi. Ada juga formalisasi. Formalisasi ini adalah sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dilakukan. Ada juga desain organisasi yang umum. Yang pertama, struktur sederhana. Adalah sebuah struktur yang dicirikan dengan kadar departementalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas, wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit formalisasi. Yang selanjutnya ada birokrasi. Adalah sebuah struktur dengan tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Selanjutnya yaitu struktur matriks. Adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dalam produk. Yang selanjutnya yaitu pilihan-pilihan desain baru. Yang pertama, struktur tim adalah pemanfaatan tim sebagai perangkat sentral untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kerja. Karakteristik utama struktur tim adalah bahwa struktur ini meniadakan kendala-kendala departemental dan mendesentralisasikan pengambilan keputusan ke tingkat tim kerja. Struktur tim juga mendorong karyawan untuk menjadi generalis sekaligus spesialis. Yang selanjutnya yaitu organisasi virtual, di mana organisasi inti kecil yang menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis. Terkadang juga disebut organisasi jaringan atau modular, yang biasanya merupakan organisasi inti kecil yang lalu menyubkontrakan fungsi-fungsi utama bisnis. Dalam bahasa struktural, organisasi virtual sangat sentralistis dengan sedikit departementalisasi atau tidak sama sekali. Prototip struktur virtual adalah organisasi pembuatan film bioskop pada saat ini. Pada zaman perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi secara vertikal, studio-studio seperti MGW, Warner Brothers, dan mempekerjakan ribuan spesialis guna waktu. Yang selanjutnya yaitu organisasi nirbatas, di mana organisasi nirbatas ini
mempunyai sebuah organisasi yang berusaha menghapuskan rantai komando, memiliki rentang kendali tak terbatas, dan menggantikan departemen dengan tim yang diberdayakan. Yang selanjutnya yaitu mengapa struktur berbeda-beda. Yang pertama, model mekanistis. Ialah sebuah struktur yang didirikan oleh departementalisasi yang luas, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Yang kedua yaitu model organik, di mana sebuah struktur yang rata menggunakan tim lintas, hierarki, dan lintas fungsi, memiliki formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif, dan mengandalkan pengambilan keputusan secara partisipatif. Yang selanjutnya yaitu strategi. Strategi yang pertama yaitu struktur organisasi. Adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Manajemen melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya. Struktur pun dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini. Yang selanjutnya yaitu strategi inovasi. Adalah strategi yang menekankan diperkenalkan produknya dan jasa baru yang menjadi andalan. Yang selanjutnya yaitu strategi minimalisasi biaya, yaitu strategi yang menekankan pengendalian biaya secara ketat, menghindari pengeluaran untuk inovasi dan pemasaran yang tidak perlu, dan pemotongan harga. Yang selanjutnya yaitu strategi imitasi, di mana strategi yang mencoba masuk ke produk-produk atau pasar baru hanya setelah viabilitas pasarannya terbukti. Yang selanjutnya yaitu ukuran organisasi. Yang pertama teknologi adalah secara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Yang selanjutnya yaitu lingkungan, di mana lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu ringkasan dalam implikasi untuk manajer. Di mana model implisit struktur organisasi adalah resepsi yang orang anut menyangkut variabel-variabel struktural yang dibentuk dengan mengamati hal-hal sekitar mereka secara tidak ilmiah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.